Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini saya akan membagikan resep usaha rumahan menjanjikan, yaitu kerupuk beras atau kerupuk puli tapi tanpa obat puli, atau biasa disebut dengan bleng. Meskipun tanpa bleng rasa kerupuknya tetap enak dan mekar saat digoreng. Mau tahu gimana cara membuatnya dan apa saja bahannya? Yuk ikuti terus videonya sampai selesai. Langkah pertama, kita siapkan wadah, lalu masukkan 250 gram tepung beras, 100 gram tepung tapioka, 1 bungkus kaldu bubuk, setengah sendok teh baking soda, 1 sendok teh ketumbar bubuk. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Oh ya, untuk baking soda atau soda kuenya ini sebagai pengganti obat puli atau bleng ya. Kenapa saya menggunakan soda kue? Karena lebih sehat dan tidak mengandung bahan yang berbahaya ya. Tapi kalau kalian lebih suka menggunakan obat puli, kembali ke selera masing-masing ya. Lanjut kita masukkan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Lalu kita tuang 350 ml air panas. Airnya kita tuang secara bertahap ya. Saran saya, kalau mau rasa kerupuknya lebih enak, sebaiknya gunakan tepung beras bikinan sendiri yang digiling di pasar, karena rasa kerupuknya berbeda dengan tepung beras kemasan ya. Kalau tepung yang saya gunakan ini tepung beras kemasan ya. Lanjut kita tuang lagi semua sisa airnya, dan aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, kira-kira adonannya seperti ini ya. Jika adonannya terlalu kaku, kalian bisa menambahkan lagi air panas secukupnya ya. Untuk mencetaknya ini saya menggunakan tin wall seperti ini. Selain tin wall, kalian juga bisa menggunakan baskom plastik ya. Lanjut kita ambil secukupnya adonan. Kita buat kerupuknya ukuran agak kecil-kecil aja ya. Kemudian ini kita pipihkan tipis-tipis aja ya. Jangan terlalu tebal, supaya saat digoreng nanti bisa mekar maksimal. Dan jika dirasa adonannya ini lengket, kalian bisa menggunakan sarung tangan plastik, atau olesi tangan dengan minyak ya. Oh ya, bagi kalian semua yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silahkan like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Untuk yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih. Nah, setelah selesai hasilnya seperti ini ya. Setelah mendapatkan lumayan banyak, ini kita kukus terlebih dahulu ya, sambil kita lanjut lagi untuk mencetak adonan kerupuknya. Nah, pastikan kukusannya ini sebelumnya sudah dipanaskan terlebih dahulu ya. Lanjut kita kukus adonan kerupuknya, caranya kita balik seperti ini ya. Kemudian kita tutup dan kukus selama 15 menit dengan menggunakan api sedang. Setelah 15 menit, kita angkat kerupuknya, dan kita ganti dengan adonan kerupuk yang berikutnya. Lanjut kita susun lagi adonan kerupuknya, dan kita 15 menit. Nah, sambil menunggu, kita lepas adonan kerupuknya yang sudah matang, dan kita susun di atas loyang atau tampah, dan ini nanti kita jemur di bawah terik sinar matahari ya. Kalau tidak mendung, bisa dipastikan sehari juga sudah kering ya. Nah, setelah selesai ini kita jemur terlebih dahulu ya. Setelah benar-benar kering, hasilnya seperti ini.
Dari satu resep ini saya mendapatkan 350 gram kerupuk puli. 1 kilo kerupuk puli di tempat saya biasa dijual dengan harga Rp35.000. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan modal daerah masing-masing ya. Lanjut, kemudian ini kita goreng. Kita goreng kerupuk pulinya di minyak panas ya, supaya bisa mekar maksimal. Nah, setelah matang kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita goreng lagi, kita goreng kerupuknya sebagian aja ya. Nah, ini dia hasilnya, kerupuk puli tanpa obat puli yang super enak, gurih, dan mekar maksimal. Sekarang kita coba, bisa dilihat kalau kerupuknya ini renyah, mekar, dan yang pastinya rasanya juga enak dan gurih banget. Sangat cocok untuk bisnis usaha rumahan, apalagi saat bulan Ramadan seperti ini, sudah pasti banyak orderan, dan cocok juga buat isian toples lebaran ya. Oke, cukup sampai di sini video saya kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih, wassalamualaikum. Dari 100 gram kacang tanah, hasilnya benar-benar sangat melimpah. Resep kacang sembunyi pedas manis. Langkah pertama, kita buat bumbunya terlebih dahulu. 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 5 buah cabai rawit, jika kurang pedas bisa ditambah ya. 4 buah cabai merah besar. Kemudian ini kita haluskan. Setelah halus, kita tambahkan 5 lembar daun jeruk purut. Sebelumnya kita buang dulu tulang tengahnya. Kemudian kita gunting kecil-kecil. Setelah selesai, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 1 bungkus asam jawa, kemudian kita lumatkan dengan air secukupnya. Untuk asam jawanya ini kita gunakan airnya saja ya. Oh ya, bagi kalian semua yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silahkan like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Untuk yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih. Setelah selesai kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita siapkan juga 100 gram gula merah. Kemudian ini kita sisir terlebih dahulu. Lanjut kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini kita tumis sampai harum. Setelah harum, kita masukkan 150 ml air. Tambahkan juga 100 gram gula pasir. Lalu kita masukkan gula merahnya. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan gulanya larut. Ini kita masak sampai mendidih ya. Lanjut kita masukkan air asam jawanya. Tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, jika sudah mendidih seperti ini, bisa dimatikan apinya kemudian angkat.
Tahap selanjutnya, kita siapkan 100 gram kacang tanah yang sudah dicuci bersih. Kemudian ini kita goreng dengan sedikit minyak, atau bisa juga disangrai ya. Ini kita goreng cukup sampai setengah matang aja. Nah, jika sudah setengah matang seperti ini, kemudian angkat dan tiriskan. Selanjutnya, kita siapkan beberapa lembar kulit pangsit. Saya menggunakan ukuran 9 kali 9. Kemudian ini kita potong menjadi 4 bagian seperti ini. Nah, kulit pangsitnya ini kita potong sebagian dulu ya. Selanjutnya saya sudah siapkan 1 butir putih telur. Ini kita gunakan sebagai perekat. Kalian juga bisa menggunakan larutan tepung terigu sebagai perekat ya. Lanjut kita ambil beberapa lembar potongan kulit pangsit, kemudian letakkan 1 biji kacang tanah di bagian ujung kulit pangsit, lalu kita gulung, dan olesi bagian ujungnya dengan putih telur, kemudian rekatkan. Dan hasilnya seperti ini kita lakukan hingga selesai. Nah, dari satu resep ini saya menghabiskan 500 gram kulit pangsit ya. Lanjut kemudian kita goreng ke dalam minyak panas dan gunakan api sedang. Ini kita goreng sampai berwarna agak kecoklatan ya. Kemudian kita aduk-aduk supaya matangnya merata. Nah, jika sudah berwarna agak kecoklatan seperti ini, lanjut kita tuang air gulanya. Ini kita tuang secukupnya aja ya. Lanjut kita aduk-aduk terus supaya air gulanya menempel dengan sempurna. Nah, jika busanya sudah berkurang, dan warnanya juga sudah kecoklatan, ini bisa kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita goreng lagi kacang sembunyinya, dan kita lakukan hal yang sama ya. Ini kita aduk-aduk terus supaya matangnya merata. Oh ya, jika ada air gula yang masih tersisa, kalian gak perlu khawatir ya, karena dia akan menempel pada penggorengan yang berikutnya. Nah, jika sudah berwarna agak kecoklatan seperti ini, lanjut kita tuang air gulanya secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk terus, sampai gulanya menempel merata. Nah, jika sudah berwarna kecoklatan, kemudian langsung kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasilnya. Dari 100 gram kacang tanah bisa menghasilkan kacang sembunyi yang sangat berlimpah ruah. Jajanan ini sangat cocok untuk dijual di kantin sekolah, ataupun untuk isian toples lebaran. Teksturnya juga sangat garing dan renyah banget, bisa tahan hingga 1 bulan. Larutan gulanya juga menempel dengan sempurna, jadi warnanya terlihat cantik sekali. Rasanya juga enak banget, manis, gurih, dan sedikit pedas. Karena cabenya tadi tidak terlalu banyak, jadi pas di lidah anak-anak. Jika dititipkan di kantin sekolah, bisa dikemas menggunakan plastik standing pouch ukuran 9 kali 15. Untuk harganya, satu kemasan ini bisa dijual mulai 3.000 sampai 4.000, atau bisa disesuaikan dengan modal daerah masing-masing. Oke, cukup sampai di sini video saya kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat mencoba.
Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Langkah pertama, siapkan 3 batang seledri. Saya menggunakan daunnya aja. Kemudian kita iris tipis-tipis. Lanjut kita potong lagi daun seledrinya dengan berlawanan arah, supaya teksturnya lebih halus ya. Nah, setelah selesai kita sisihkan terlebih dahulu. Tahap selanjutnya, siapkan 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, lalu tambahkan 1 bungkus kaldu bubuk. Tambahkan juga 1 sendok makan gula pasir, supaya rasanya lebih gurih. Lalu kita tuang 120 ml air hangat, kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata dan semua bahan larut. Setelah bahan larut, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan wadah, lalu masukkan 250 gram tepung terigu protein rendah. Masukkan juga 50 gram tepung tapioka. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan 50 gram margarin, kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan tepungnya berpasir. Nah, jika tepungnya sudah berpasir seperti ini, lanjut kita masukkan irisan daun seledri, kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Oh ya, bagi kalian semua yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silahkan like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Untuk yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, kemudian kita masukkan larutan bumbunya. Langsung saja ini kita tuang semuanya, dan aduk-aduk sampai tercampur rata hingga membentuk adonan. Nah, setelah tercampur rata dan membentuk adonan, lanjut kemudian kita tutup dengan plastik, dan diamkan selama kurang lebih 30 menit, supaya adonannya lebih elastis. Setelah 30 menit, adonannya ini sudah lebih elastis ya. Kemudian kita buka plastiknya, buka setengahnya aja supaya tidak kering. Lanjut kita cetak adonannya menggunakan garpu seperti ini ya. Lalu ambil sedikit adonan, kemudian letakkan di bagian belakang garpu, lalu kita pipihkan. Kita pipihkan adonannya setipis mungkin ya. Kemudian kita gulung seperti ini. Dan hasilnya seperti ini, cantik sekali. Oh ya, selain menggunakan garpu, kalian juga bisa menggunakan cetakan kue nastar gulung seperti ini ya. Harganya lumayan murah, saya belinya di toko online. Atau kalian juga bisa mencetaknya menggunakan sisil rambut yang masih baru ya. Kemudian kita gulung, dan di bagian ujungnya kita rekatkan seperti ini ya. Dan hasilnya seperti ini, motifnya terlihat lebih cantik. Di antara dua cetakan ini, saya lebih suka menggunakan cetakan kue nastar gulung ya. Lanjut kita cetak lagi adonannya, dan ini kita lakukan hingga selesai. Nah, setelah selesai, hasilnya lumayan banyak, lanjut kemudian ini kita goreng.
Kita goreng kue garpunya di minyak panas, dan gunakan api sedang cenderung kecil. Ini kita goreng sampai berwarna agak kecoklatan ya. Lanjut kita aduk-aduk sebentar, supaya kuenya terendam semua. Nah, kita tunggu sampai kuenya ini agak kokoh ya. Jika kuenya sudah kokoh, lanjut kita aduk-aduk terus supaya matangnya merata. Nah, jika sudah berwarna agak kecoklatan seperti ini, bisa kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasilnya, kue garpu yang super renyah dan gurih banget meskipun tanpa telur, aroma bawangnya juga wangi banget. Bisa dilihat, kalau teksturnya ini sangat renyah sekali, sangat recommended untuk dijadikan peluang usaha atau untuk isian toples lebaran. Dari satu resep ini saya mendapatkan 440 gram kue garpu, untuk harganya, kalian bisa sesuaikan dengan modal daerah masing-masing ya. Oke. Cukup sampai di sini video saya kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih, wassalamualaikum.